Headline berikutnya dari Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa Prancis akan mendukung Ukraina selama diperlukan dalam menghadapi agresi Rusia. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Paris, menegaskan komitmen Prancis untuk terus memberikan dukungan politik, militer, dan kemanusiaan kepada Ukraina di tengah konflik yang berkepanjangan. Macron menekankan bahwa dukungan Prancis mencakup pengiriman bantuan militer, termasuk peralatan pertahanan dan pelatihan bagi pasukan Ukraina. Ujar Macron, kami berdiri bersama Ukraina dalam perjuangan untuk kedaulatan dan kemerdekaan. Prancis akan memastikan bahwa Ukraina memiliki segala yang diperlukan untuk mempertahankan diri. Selain bantuan militer, Prancis juga akan meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk warga sipil yang terdampak oleh konflik. Macron menjelaskan bahwa Prancis bekerja sama dengan organisasi internasional untuk menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat penampungan bagi mereka yang membutuhkan. Pernyataan Macron datang di tengah tekanan internasional yang meningkat terhadap Rusia untuk mengakhiri agresinya. Presiden Prancis juga menyerukan kepada negara-negara Eropa lainnya untuk memperkuat dukungan mereka terhadap Ukraina. Dalam beberapa bulan terakhir, Prancis telah memainkan peran aktif dalam upaya diplomatik untuk mencapai gencatan senjata dan solusi damai bagi konflik tersebut. Namun, dengan eskalasi yang terus berlangsung, komitmen Prancis untuk mendukung Ukraina menunjukkan tekad kuat untuk berdiri bersama sekutunya dalam mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan kedaulatan. Nous adaptons constamment l'assistance militaire que nous apportons à l'Ukraine à titre national avec nos partenaires européens dans le cadre du G7 et bien sûr dans le cadre de l'OTAN. Notre soutien continue de faire la différence et doit permettre à l'Ukraine de répondre aux attaques russes. Nous continuerons de l'appuyer aussi longtemps que nécessaire. Urosainoe jatuh ke Rusia. Prajurit dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-37 dari Angkatan Darat ke-36 mengibarkan bendera negara Federasi Rusia di pusat Urosainoe. Pasukan pemburu dari Buryatia menegaskan kendali penuh percaya diri atas bagian tengah desa, yang dicapai sebagai hasil pertempuran sengit. Demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia 12 Juli. Pesawat serang Rusia terus bergerak maju ke arah selatan Donetsk mengamankan sisi Urosainoe Donetsk. Video lain, sebuah area dekat desa Urosainoe, Republik Rakyat Donetsk. Meter demi meter, unit kelompok pasukan Timur bergerak maju, menggusur musuh dari benteng dan benteng. Pertempuran sengit terjadi di sini hampir sepanjang waktu sebelum wilayah tersebut direbut Rusia. Штурмуем лесополки, опорные пункты противника. Достаточно серьезно окопался противник, подготавливался. Видно, что подготавливался, ждал. Но ничего, мы работаем, проходим все препятствия. Все, как бы он ни укреплялся, все равно продвигаемся вперед, идем. Красный, отойди! Красный! Парни! Rekaman langka dari kota Toreks di Ukraina telah memperlihatkan dampak serangan udara yang intensif dilancarkan oleh Rusia. Hancurnya infrastruktur penting dan ancaman keselamatan penduduk sipil.
Video-video yang dirilis oleh saksi mata menunjukkan serangkaian ledakan yang menghantam berbagai bagian kota, menyebabkan kebakaran besar dan kerusakan bangunan yang parah. Menurut laporan dari pihak berwenang Ukraina, serangan tersebut terjadi dalam gelombang serangan udara yang terkoordinasi selama beberapa hari terakhir. Ledakan bom dan roket menghantam pusat-pusat perkotaan, termasuk fasilitas pemerintahan, sekolah, dan rumah sakit di Toretsk yang berada di wilayah Donetsk yang dikendalikan oleh pemerintah Ukraina. Warga Toretsk yang terdampak langsung oleh serangan itu dilaporkan mengalami kerugian besar, dengan beberapa di antaranya kehilangan tempat tinggal dan sumber daya penting lainnya. Pemerintah Ukraina dan komunitas internasional telah mengutuk keras serangan ini sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan menyebabkan penderitaan besar bagi warga sipil yang tidak bersalah. Mereka juga menyerukan gencatan senjata segera dan upaya diplomatik yang lebih kuat untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Situasi di Toretsk mencerminkan eskalasi kekerasan yang sedang berlangsung di Ukraina Timur, di mana pasukan Rusia dan pasukan pro-Rusia terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Konflik ini telah menyebabkan ribuan kematian dan jutaan orang mengungsi sejak dimulainya pada tahun 2014. Dengan publikasi rekaman ini, harapannya adalah dapat meningkatkan kesadaran global akan penderitaan yang dialami oleh warga sipil di Ukraina Timur dan mendorong langkah-langkah konkret untuk mengakhiri konflik dan memulihkan perdamaian di kawasan tersebut. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 12 Juli, militer Rusia total kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.030 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.191 tank, 15.755 kendaraan tempur lapis baja, 20.409 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.158 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 888 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.035 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman prajurit dari batalion terpisah ke-18 Korps Marinir mengadakan kelas pelatihan tempur, mempersiapkan anggota baru dan meningkatkan diri. Salah satu aspek utama pelatihan adalah persiapan dan latihan elemen taktis di atas air, demikian keterangan videonya.